pimpinan Ineos, Jean-Claude Blanc dan Sir Dave Brailsford, dilaporkan termasuk di antara para eksekutif Manchester United yang mendukung Erik ten Hag tetap menjadi manajer klub. Ten Hag menghadapi masa depan yang tidak pasti di United. Diakini kemenangan final Piala FA atas Manchester City tidak banyak membantu mengamankan pekerjaannya. Dia mendalangi kemenangan brilian 2-1 yang membuat Setan Merah mengakhiri kampanye mereka dengan catatan yang relatif tinggi dengan meraih trofi. United sedang melakukan tinjauan akhir musim yang hasil dan kesimpulannya akan menentukan nasib Ten Hag. Kemenangan Piala FA akhir pekan lalu membuat Ten Hag mendapat beberapa sekutu di kalangan petinggi klub. Dengan beberapa pengambil keputusan berpengaruh, bersimpati dengan beberapa situasi yang dialami pria berusia 54 tahun itu seperti cedera dan masalah di luar lapangan. Daily Mail melaporkan bahwa ada kemungkinan peninjauan akhir musim akan berlangsung lebih dari seminggu. Tetapi menurut Ben Jacobs, kejelasan tentang hasil proses tersebut kemungkinan akan diberikan sebelum minggu ini berakhir, paling cepat pada hari Jumat. Dia juga menyebutkan para pejabat tinggi United mendukung klaim Ten Hag untuk diberikan lebih banyak waktu bersama juara Inggris 20 kali itu. Jacobs juga mengungkapkan bahwa Ineos mencari masukan dari beberapa pemain senior United sebagai bagian dari audit musim mereka. Reporter transfer Dharmesh Sheth mengungkapkan, mengapa Newcastle belum menyelesaikan kepindahan bek tengah Fulham, Tosin Adarabioyo. Newcastle United sebagian besar dikaitkan dengan bek Fulham setelah mengidentifikasinya sebagai target yang cocok untuk memperkuat lini pertahanan tengah mereka yang dilanda cedera bersama Lloyd Kelly dari Bournemouth. Mereka sekarang menghadapi ujian berat dari Chelsea yang juga mengincar mantan pemain muda Manchester City tersebut, dan ada juga laporan ketertarikan dari Manchester United. Ketertarikan kedua raksasa Liga Premier tersebut tampaknya telah mempersulit negosiasi antara Adarabioyo dan Newcastle United, karena belum ada kesepakatan saat ini meskipun The Magpies dianggap sebagai favorit untuk merekrut bek tersebut. Sheth telah memberikan kejelasan mengenai situasi antara Newcastle dan bek Anglo-Nigeria tersebut, dengan menyatakan mengapa kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan. Ada banyak pembicaraan antara Newcastle dan Tosin, tapi tetap saja kesepakatan itu belum selesai karena ada minat dari klub lain. Adarabioyo akan berstatus bebas transfer setelah kontraknya dengan Fulham berakhir pada 30 Juni 2024. Dia membuat 25 penampilan di semua kompetisi dalam musim yang baru saja berakhir dan mencatatkan 2 gol. Manchester United dilaporkan sedang mempertimbangkan kesepakatan untuk mengontrak bek Chelsea, Trevoh Chalobah, musim panas ini. Sementara itu, Arsenal tampaknya telah memenangkan pertarungan untuk merekrut striker RB Leipzig, Benjamin Sesko. Erik ten Hag kesulitan mendapatkan pertahanan yang konsisten musim ini karena cedera, dan dengan kepergian Rafael Varane dari klub, United sangat ingin memperkuat lini belakang mereka. Bek Chelsea berusia 24 tahun diperkirakan tersedia dengan harga 25 juta pound dan dikatakan masuk dalam daftar pendek mereka. Chelsea bersedia melepas salah satu, Chalobah atau Conor Gallagher, untuk memenuhi aturan keuntungan dan keberlanjutan pada tanggal 30 Juni. Mereka menginginkan biaya transfer sekitar 25 juta pound. United masih mempertimbangkan tawarannya, meskipun langkah apapun akan dilakukan di tengah rencana perombakan seluruh pendekatan rekrutmen di musim panas. Kepemimpinan sepak bola baru yang dikelola Ineos percaya bahwa perdagangan pemain adalah salah satu area paling jelas yang perlu ditingkatkan secara drastis di Old Trafford, setelah serangkaian keputusan buruk telah menciptakan skuad yang membengkak dengan gaji yang tinggi. United sekarang ingin mengikuti pendekatan klub-klub berkinerja tinggi, dan kebanyakan merekrut pemain yang berusia di bawah 25 tahun karena potensi pertumbuhannya, sekaligus menyesuaikan dengan tuntutan tekanan modern. Chalobah akan cocok dengan pola itu, meskipun dia akan berusia 25 tahun pada bulan Juli. Sementara itu,
The Mirror mengklaim Šeško lebih memilih pindah ke The Gunners dibandingkan Chelsea dan Manchester United. Jika fans Manchester United memantau media sosial baru-baru ini, mungkin sudah mengetahui bagaimana rotasi seragam Manchester United musim depan. Saat ini, jersey kandang, kandang ketiga, dan tandang setan merah semuanya telah bocor secara online. Mengingat waktu dalam setahun dan fakta bahwa banyak klub telah mulai merilis kaos mereka, Anda mungkin berharap kebocoran tersebut cukup akurat. Namun demikian, bukan rahasia lagi bahwa perlengkapan kiper biasanya luput dari perhatian. Mereka jarang populer dalam penjualan dan, sejujurnya, beberapa telah merusak pemandangan selama bertahun-tahun. Namun, hal tersebut tidak berlaku untuk penampilan Andre Onana di masa depan. 40 Headliness telah membagikan gambar jersey hitam putih tersebut. Menampilkan sponsor Snapdragon baru dan mirip dengan desain ketiga musim lalu, lambang setan sebagai pengganti lambang klub. Namun, fitur terbaiknya tidak diragukan lagi adalah logo trefoil ikonik Adidas Originals, serta bendera 3 warna hitam, putih, dan merah di tengkuk. Altay Bayindir akan bergabung dengan Celtic. Dia akan menandatangani kontrak dengan tim Skotlandia berdurasi 4 tahun. Pemain berusia 26 tahun yang telah bermain 8 kali untuk tim nasional Turki, pindah ke Old Trafford dari Fenerbahce tahun lalu, saat ia berebut sarung tangan nomor 1, dengan Andre Onana menyusul keluarnya pahlawan klub David De Gea yang sudah lama mengabdi. Dia sebagian besar bermain sebagai pemain kedua sepanjang musim untuk tim Erik ten Hag, cadangan Onana. Serangkaian kesalahan Onana tidak mempengaruhi pemilihannya, dengan Bayindir hanya membuat 1 penampilan di putaran keempat Piala FA melawan Newport County. Bek kiri Bournemouth, Milos Kerkez, menjadi nama yang dibicarakan secara internal di MU, dan mereka terkesan dengan perkembangannya. Chelsea juga tertarik. Dia akan menjadi seseorang yang bisa masuk dengan tujuan menjadi starter dalam beberapa tahun ke depan. Kerkez sebenarnya baru bergabung dengan Bournemouth di musim panas tahun lalu dari AS Alkmaar. Namun sang bek langsung jadi pemain andalan The Cherries. Performa apik bek 20 tahun itu menarik perhatian MU. Alhasil MU tertarik untuk merekrutnya. Manchester United benar-benar serius ingin merekrut Kerkez di musim panas nanti. Mereka sudah mengirim pemandu bakat mereka beberapa kali ke laga Bournemouth. Sang pemandu bakat ditugasi mengamati aksi sang bek. MU memutuskan apakah sang bek akan diangkut atau tidak setelah review musim ini selesai. Peningkatan kinerja Departemen Medis menjadi salah satu target Ineos. Kasus 65 lebih cedera di musim 2023-2024 membuat Sir Jim Ratcliffe prihatin. Visio Arsenal, Jordan Reche, akan bergabung dengan Manchester United di akhir musim. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari tinjauan medis yang dilakukan oleh Kepala Kedokteran Olahraga United, Dr. Gary O'Driscoll, yang merupakan mantan karyawan Arsenal dan sudah akrab dengan pekerjaan Reche. Penunjukan tersebut akan dilihat sebagai kemenangan signifikan bagi manajemen Ineos, mengingat rekor cedera klub yang mengkhawatirkan musim ini. Reche telah mendapatkan reputasi atas kerja efektifnya dengan para pemain, dan telah dipuji karena membantu pemain seperti Gabriel Jesus melalui masalah jangka panjang. Ia dianggap salah satu yang terbaik di bidangnya. Sementara itu, review musim Ineos dikecam fans karena berlarut-larut. Omar Berrada juga merupakan penggemar berat Erik ten Hag, dan percaya bahwa ia memiliki kualitas untuk menjadi manajer sukses dengan lingkungan yang tepat di sekelilingnya. Dia dan Jean-Claude Blanc sama-sama berpendapat bahwa Ten Hag telah melebihi ekspektasi dalam 2 tahun pertama di United, dengan semua masalah yang harus dia hadapi di dalam dan di luar lapangan.